Padahal ada solusi yang diberikan oleh Islam itu sendiri untuk memberantas kemiskinan. Salah satunya adalah zakat. Nah ini yang kurang digarap oleh pemerintah sekarang. Pada potensinya itu, Masya Allah, kurang lebih setahun itu bisa 327 triliun ya. Karena orang kesulitan itu memang butuh dibantu. Cuma kadang bingung bantu kemana. Karena ada iklan-iklan tadilah. Belum lagi kalau kita lihat, wah kayaknya enak tuh. Judi lagi ya, main slot lah gitu kan. Jadi ya judi slot itu kan, judi itu kan bahayanya gini, ketagihan, kalau menang ketagihan, kalau kalah penasaran. Masalahnya penasaran amual dulu kan, harta dulu, karena memang condongnya ke harta. Ya kalau kita nggak punya apa-apa, ya sederhana, mudah memberi. Tapi kalau nanti Allah kasih lebih, ya misal 10 miliar hartanya 20 miliar, bisa nggak? Ya kayak inilah, ada 2 botol, bisa nggak sih? Tapi kalau 2 mobil, bisa nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama Ustadz kita, Ustadz Zia Robbani. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan, Masya Allah. Izin saya menyapa sahabat Mida dulu Ustadz ya. Yes, jadi ada sesi kita untuk ta'aruf nanti Ustadz ya. Karena kan tak kenal maka ta'aruf ya. Masya Allah. Tenang aja Ustadz, kalau mau minum dulu juga boleh, santai gitu Ustadz ya. Oke. Baik sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di kanal YouTube kami, Mida Channel, dalam segmen Podcast Sahabat Mida. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Mida sekalian, bahwasanya sampai hari ini kita sudah hadir di podcast yang ke-20-an. Banyak ya, Alhamdulillah ya. Tanpa dirasa ternyata perjalanan edukasi ini sampai ke 20 episode. Alhamdulillah. Kemarin kita waktu episode 1, bisa nggak nih episode 2? Dan alhamdulillah Allah izinkan juga berkat support sahabat Mida sekalian ya. Terus membersamai kanal YouTube ini, maka dari itu untuk membuat kami biar lebih semangat lagi nih, jangan lupa yuk kita support kanal YouTube ini dengan cara like, comment, share, dan juga yang terpenting adalah di subscribe agar kanal ini bisa lebih terus berkembang dan hadirnya dan bisa terus memberi edukasi untuk sahabat Mida sekalian. Masya Allah. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, yang ada dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, selamat datang kembali di kanal YouTube ini. Dan sudah hadir di depan saya narasumber kita hari ini, Ustadz Ahmad. Jangan sampai salah nih saya. Ustadz Ahmad Zia Robbani. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktu mampir di kanal YouTube kita dan mau berbagi nih kepada sahabat Mida sekalian. Tapi sebelum kita kasih prolog dari apa yang akan beliau sampaikan, kita kasih kesempatan dulu beliau untuk kenalan. Masya Allah. Tafadhol Ustadz, mungkin daerah, asal, studi, aktivitas sekarang. Tafadhol Ustadz Zia. Alhamdulillah, nama saya Ahmad Robbani kalau di KTP ya gitu. Oh, Ahmad Robbani. Aslinya tuh Ahmad Zia Robbani. Tapi Zianya nggak ada di KTP? Awalnya ada, cuma ya itulah namanya dinamika kehidupan kan gitu. Tapi alhamdulillah dari 3 nama ini, alhamdulillah semuanya dimasukkan dalam Al-Quran kan. Semoga aja sesuai dengan doa dari ayah, abi dan umi gitu ya. Masya Allah. Dan nama apa itu artinya Zat? Ahmad itu yang terpuji, Zia itu cahaya gitu, dan Robbani itu semoga amal dan perbuatannya itu semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Rabb, Masya Allah, namanya indah sekali nih. Walaupun sering dibully juga kadang gitu kan. Kalau Ahmad masuk ke Singapura kan agak susah. Oh gitu. Terus kalau Zia kan ini nama perempuan gitu kan. Oh gitu. Kalau Robbani ini nama kerudung gitu. Padahal aslinya kan ada semua dalam Al-Quran. Masya Allah. Padahal Robbani itu sangat bagus sekali kan. Iya. Al-Quran itu ya. Surat Ali Imran ayat 77 kan. Kunu Robbani ma kuntum tu'allimuna kitab wa kuntum tadrusun. Jadilah hamba-hamba Allah yang Robbani. Masya Allah. Ya semoga sesuai dengan namanya. Amin amin amin. Aktivitas asal saat dari mana mungkin bisa kenalan di sana. Oh iya, asal jadi lahir di Padang Panjang gitu ya.
Oh, orang Awak. Orang Awak. Oh, Cuma masih banyak ada Jawanya juga gitu. Oh, ada Jawa-Jawanya gitu ya. Terus sekarang tinggal di Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit di mana, di daerah mana? Di Tambun gitu. Oh, di daerah Tambun, dekat sama membersamai orang-orang yang berkecimpung di dunia Al-Qur'an. Semoga banyak berkahnya gitu. Amin, Masya Allah. Kebetulan Tambun itu dekat sama rumah orang tua istri saat. Oh iya, Masya Allah. Dunia dekat ya, gitu ya. Iya, Masya Allah, tidak terasa. Ternyata kita dekat. Nanti kalau lagi mampir ke rumah mertua, mampirlah. Insya Allah. Ustaz di sana berarti ya. Yeah. Masya Allah. Studi saat, mungkin boleh sedikit cerita. Ya, alhamdulillah telah selesai berapa minggu yang lalu ya. Kisaran 2 minggu yang lalu sidang tesis. Oh, Masya Allah, magister. Alhamdulillah. Masya Allah. Sebelumnya S1-nya mungkin akan pondokan kah atau sekolah umum kah gitu? Ya, alhamdulillah Allah gerakkan hati itu terus membersamai orang Al-Quran ya. Jadi Masya Allah, ya minimal cahaya-cahaya itu bisa dirasakan gitu. Dan bisa menyebarkan ke masyarakat. Alhamdulillah. Jadi sekolahnya di mana ya satunya? Satu di Nuaimi. Di Nuaimi. Iya. Oh, di Nuaimi. Kalau SMP SMA-nya mondok atau umum? Justru SD negeri, SMP negeri. Oke. Nah, pas itu akhirnya Abi ngajak, yaudah kita ke pondok di Al-Iman di Bengkulu. Dan alhamdulillah Masya Allah. Jadi satu alma mater SMP itu yang masuk pondok itu cuma aneh pertama. Masya Allah. Ya. Dan alhamdulillah ketika masuk pondok di jenjang apa nih? SMA. Gitu. SMA-nya ya, oke. Dan menariknya, ya itulah mungkin kekuatan doa ya dari teman-teman. Jadi ada yang dulu tuh ngerokok, ada yang coba ya gitu lah karena kalangan remaja tanda kutip ya. Labil lah ya. Nah, pas mau deketin dilarang. Ustadz mah jangan. Jadi doa dari kawan-kawan kan, Masya Allah. Jadi Ustadz beneran ya. Alhamdulillah. Berkah lah. Terima kasih banyak sama teman-teman dulu. Kita ucapkan selamat nih sudah menyelesaikan S2. Alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Alhamdulillah. Mungkin cukup ya sahabat ya kenalan-kenalannya ya. Jangan banyak-banyak nanti. Hai Ustaz, jazakallahu khairan sekali lagi Ustaz Rabbani sudah mampir di kanal YouTube ini. Nah, sahabat media sekalian, sebelum kita masuk ke bahasan kita hari ini, saya akan mungkin sedikit menyampaikan prolog dari apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Zia Rabbani. Sebelumnya Ustaz, di beberapa episode sebelum ini, kita pernah mengambil kisah inspiring yang sangat menginspirasi dari sosok almarhum Kiai Haji Abdullah Said Bahar Mus. Masya Allah. Kita kenal beliau adalah orang yang mujahid ya. Mujahid al-amal al-insaniyah gitu ya. Mujahid al-amal al-khairiyah gitu ya. Perjuangnya orang-orang yang bergerak di dunia kemanusiaan, di dunia sosial ya. Bayangkan dalam 1 tahun itu hampir ratusan masjid didirikan dari sebuah pergerakan sosial yang beliau kawal gitu ya. Makanya kemarin kita sempat ngobrol dengan salah satu asisten beliau, bagaimana sih proses berjalannya, dan Masya Allah sangat menginspirasi sekali bagaimana perjuangan beliau membersamai lembaga di dalam lembaga yang filantropi atau sosial tadi ya. Nah, Ustadz Zia ini salah satu orang yang kalau belum menjadi aktornya, tapi beliau sudah menjadi orang yang tahu teorinya nih. Masya Allah, akademisinya. Nah, praktisi ya. Kita kalau kemarin udah dapat pengalaman, sekarang mau dapat teorinya nih. Tentang yang berkaitan tentang zakat, gimana agar zakat itu suatu hal yang bisa dianggap suatu hal yang membangun umat ya pastinya Ustaz ya. Membangun umat dan juga bisa produktif. Nah itu bagaimananya kita akan dengar nih dari Ustadz Zia Rabbani, dan nanti kita akan tektokan Ustadz ya, santai aja. Kalau mau minum juga di tengah-tengah minum dulu boleh gitu ya. Oke. Baik, itu ya mungkin sebagai prolog sahabat media sekalian. Langsung aja kita beri kesempatan Ustadz Rabbani untuk memaparkan apa yang sudah beliau siapkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada kesempatan ini izinkan Al-Fakir akan saling berbagi ya, kita sharing ya tentang dunia perzakatan, terutama produktif, karena memang sumber kekuatan umat itu memang salah satunya itu di finansial. Karena menariknya adalah
Ini yang dikatakan oleh almarhum Allahyarham Muhammad Nasir, salah satu pejuang dan tokoh inspirasi ya bagi kita semua. Kalau umat Islam itu beribadah maka dibiarkan. Kalau umat Islam bergerak di bidang ekonomi diawasi. Kalau di politik dihabisi. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Jadi, tapi kita nggak bahas yang politik. Iya, kita bahas ekonomi kan. Ekonomi gitu. Ya. Berarti kalau ekonomi diawasi. Artinya kalau bisa bertumbuh umat Islam ini maka yang ini akan menjadikan kekuatan besar dan ini ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Oke. Maka menariknya kalau kita bahas tentang zakat itu tidak ada habis-habisnya. Dan menariknya zakat itu dalam Al-Quran itu kan termasuk sedekah kan. Dan menariknya sedekahnya itu khudh min amwalin shadaqatan. Tahiruhum biha wa tuzakkihim biha. Artinya sedekah yang diwajibkan. Karena memang sekarang ini kalau kita lihat kesenjangan sosial itu luar biasa. Karena ya yang kaya makin kaya gitu, yang tidak punya apa-apa ya merana gitu kan, makin kan gitu. Iya. Dengan dinamika yang ada, makanya seiring perkembangan zaman maka ulama-ulama kontemporer juga berijtihad. Maka dalam ini ada zakat produktif, ada yang konsumtif dan produktif. Kalau konsumtif itu ya cuma diberikan saja, tapi kalau produktif ini bagaimana terus bertumbuh. Makanya menarik, ada kata riba kan. Riba itu gimana sih gitu. Karena memang sekarang itu zaman edan ini ya gitu ya. Banyak yang terjerat dengan pinjol gitu kan. Oh iya benar itu. Online gitu. Apa-apa pinjol. Iya. Iklan aja kadang itu udah pinjol terus. Iya. Ya? Jadi udah cek akun limit kamu. Cek limit peminjaman kamu. Iya. Sudah masuk alam bawah sadar gitu. Iya gitu. Saking masifnya itu dipublikasikan. Iya. Gitu ya. Dan parahnya lagi diawasi OJK. Jadi seakan-akan pemerintah menyetujui ada pinjaman itu. Padahal ada solusi yang diberikan oleh Islam itu sendiri untuk memberantas kemiskinan. Salah satunya adalah zakat. Nah ini yang kurang digarap oleh pemerintah sekarang. Pada potensinya itu Masya Allah. Kurang lebih setahun itu bisa 327 triliun. Ngebayangin itu. Triliun itu berapa tuh? Berapa kontainer gitu kan uangnya gitu. Nah ini yang harus ya sama-sama lah mungkin bekerja sama pemerintah dengan Basnas dan juga para ulama-ulama untuk jadi garda terdepan. Karena memang menarik kalau kita kaji rukun Islam itu yang berkenaan dengan harta itu kan zakat. Betul. Nanti kita bahas nanti. Nah ini ya. Jadi tapi sebentar Ustaz, sebelum masuk ke bahasan selanjutnya ya. Kalau dikatakan zakat produktif, apakah artinya itu zakat yang menghasilkan sebuah produktivitas, atau zakat produktif yang memang zakat itu berupa hal yang produktif? Gimana cara apakah zakat dan produktif itu kata berbeda? Kata berbeda itu dalam arti zakat menghadirkan sebuah produktivitas. Tapi kalau zakat produktif itu gimana cara memahaminya? Mungkin bisa dikuatkan lagi. Artinya di zakat ini, dan zakat produktif ini, bagaimana uang yang dari umat ini ketika mengeluarkan zakat ini dikelola dan diawasi oleh amil, ada pembinaan, ada pendampingan, hingga yang awalnya arti zakat kan juga tumbuh kan, terus tumbuh dan berkembang. Hingga akhirnya numu kan. Artinya nanti yang mustahik ini berdikari dan bisa menjadi muzaki selanjutnya. Harapannya seperti contoh itu. Contoh dari salah satu zakat produktif. Nah ini ketika saya meneliti di Zakat Sukses Depok, itu menarik sekali. Jadi konsep yang ditawarkan itu istimewa. Jadi ada namanya kebun rakyat sukses. Ada peternakan rakyat sukses. Jadi dikelola oleh para mustahik. Jadi keuntungannya itu untuk mustahik itu sendiri. Dan kesinambungannya telur-telur dan hasil panen dari lele. Nah itu bisa dikonsumsi untuk keluarga. Jadi bertumbuh ini keuangannya. Masya Allah. Jadi nggak sekali penyaluran udah gitu ya. Gitu. Tapi ini benar-benar dikoordinir dari dana zakat yang masuk itu bisa diputar ya Ustaz ya. Dan kembali lagi kepada kesejahteraan para mustahik. Dan harapannya nanti jadi muzaki. Masya Allah, bagus banget itu programnya. Iya. Masya Allah. Dan Ustaz dulu teliti di situ ya. Teliti di situ. Masya Allah. Oke, Ustaz lanjut Ustaz. Karena memang sekarang kan banyak ribawi ya. Makanya
Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya memang jual beli itu juga harus menjadi suatu hal yang mutlak harus dilakukan. Artinya untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha muslim ke depannya. Jadi tidak ada lagi yang terjerat dengan pinjol, karena yang sudah mapan ini memberikan, nah ini lawan kata riba itu kan sedekah, wa yurbi sedekah. Jadi dengan sedekah itu sebenarnya, dan terutama zakat ini, bagaimana orang itu nggak mudah untuk minjam. Nah, dikasih, ibaratnya dikasih kailnya, bukan ikannya gitu. Jadi terus bagaimana terus bertumbuh dan berkembang dengan pengawasan dan pembinaan. Masya Allah. Jadi zakat tuh ibarat kita tuh dikasih modal lah ya untuk mau berikhtiar. Bukan hanya langsung dikasih. Udah 100.000, 200.000 udah hilang gitu kan, nggak ada pertanggungjawabannya. Iya. Betul. Dan jadi malah jadi nggak bertumbuh ya. Karena nggak di maintenance secara bagus tadi ya. Makanya ada pembinaan itu supaya semua orang kan bisa ada passionnya ya. Oh iya, ini saya di sini. Jadi dikembangkan dan dibina. Gitu. Masya Allah. Karena memang sistem sekarang kan ribawi banyak ya gitu ya. Betul. Makanya sebenarnya dengan adanya sedekah itu mengusir riba itu sebenarnya. Betul. Kita pun di Mitra Dai Indonesia ini itu banyak mengajak ya para subscriber, para mitra-mitra kami ya untuk mau ikut berkesinambungan dalam sinergi mempertumbuhkan ya pergerakan ekonomi masyarakat gitu ya. Terlebih khususnya mungkin orang-orang yang kesulitan gitu saja. Karena orang kesulitan itu memang butuh dibantu, cuma kadang bingung bantuin kemana, karena ada iklan-iklan tadi lah. Belum lagi kalau kita lihat, wah kayaknya enak tuh judi lagi ya, main slot lah gitu kan. Jadi ya judi slot itu kan, bahayanya gini, ketagihan, kalau menang ketagihan, kalau kalah penasaran. Masalahnya penasaran terus gitu. Dan sistemnya itu dari 100 kali main paling menang cuma 2. Jadi emang disetting seperti itu. Jadi mindsetnya udah berubah. Apalagi dana dari pinjol gitu. Oh tambah ribawi lagi kan gitu. Susah sebenarnya. Nah alhamdulillah ada solusi dari Islam yaitu zakat tadi. Bagaimana kalau yang belum bisa berzakat? Karena ada ketentuannya. Bisa dengan sedekah, bisa dengan infak, bisa dengan wakaf. Jadi sekarang itu Islam itu menawarkan solusi untuk kita semua. Bahkan kalau yang sedekah dan infak tadi, Rasulullah mengajarkan kalau kita lagi sulit justru malah bersedekah. Karena sedekah itu adalah sedekah, siddiq kan, artinya jujur. Kita jujur ke Allah nih. Dan menariknya adalah ketika kita susah itu kita gampang ngeluarin. Artinya gini, kita punya uang 10.000, mudah ngasih 5.000 ke orang lain. Tapi kalau kita punya 10 miliar, ngasih 5 miliar itu kayak berat. Karena emang gitu kan, malaya muyul kan. Harta itu kan condong. Semakin banyak itu semakin banyak mikir. Semakin sedikit itu malah semakin mudah memberi. Masya Allah. Betul Sat. Betul banget. Nah kita kayak ini ya. CAF itu ya, CAF gitu. CAFF gitu. Charity Aid Foundation yang bermarkas di Inggris. Itu mengatakan World Giving Index gitu. Negara yang paling banyak memberi itu, dermawan itu kira-kira siapa? Nomor 1. Negara yang paling dermawan. Nah ini mungkin sahabat Mida ada yang tahu, boleh isi kolom komentar ya. Negara apa yang paling indeks kedermawanannya tinggi? Apakah Arab Saudi yang menggelontorkan pemain-pemain mahal Eropa terus ke situ Liga Arab? Betul. Ternyata tidak. Ternyata tidak ya. Tidak. Apa itu satu? Ternyata Indonesia yang pertama. Negara kita justru negara kita. Yang kedua Kenya. Konya itu ya? Kenya, Afrika. Ya itu menarik karena Masya Allah paling dermawan itu memang Indonesia. Makanya kan rakyat Palestina banyak memuji kita. Walaupun kita kesulitan secara ekonomi, tapi ketika membantu itu luar biasa. Apalagi sekarang ada saudara kita di Maroko kan, tapi semangat untuk giroh memberi itu luar biasa. Nggak mau saudara-saudaranya kesulitan. Nah, cuma memang butuh pengelolaan yang benar di sini. Jangan sampai nanti diselewengkan ya dan lain-lain gitu ya. Harapnya sahabat Mida di Mida gitu kan. Betul. Gitu kan. Makanya pentingnya lembaga yang kuat dalam proses ini agar tidak terjadi penyelewengan dan lain-lain. Nah, ini yang menariknya. Indonesia pertama. Dan sayang kalau dana itu baru dari sektor zakat aja 237 triliun. Bagaimana dengan infak? Bagaimana dengan wakaf?
Jadi segmennya ini untuk sosial itu luar biasa Indonesia. Dan itu diakui sama dunia. Diakui dunia ya. Dunia. Masya Allah. Makanya kalau haji atau umroh itu kan yang paling seneng itu orang-orang Arab. Karena pasti akan beli, pasti akan ngasih. Iya. Kalau nggak beli, beri gitu. Masya Allah, makanya kuota Indonesia besar. Besar gitu. Kuotanya udah besar aja, kita kadang kalau mau daftar haji masih belasan tahun. Iya. Masya Allah. Itu, Masya Allah. Nah, apa nih? Awalnya SDGs ya, program sebenarnya Islam sudah lebih dulu sebenarnya, tapi ini program dari UNDP, dari PBB gitu ya. Targetnya 2030. No poverty, tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan, zero hunger, tidak ada lagi yang kelaparan. Gitu. Health and well-being. Jadi kesehatan tuh setara. Jadi semua orang tuh ya nggak kayak inilah kalau sekarang kan kayak lihat tuh yang bayar beda sama yang pakai kartu gitu kan. Nah, pengennya gitu. Jadi ada kesetaraan dalam proses penerima fasilitas kesehatan. Ya, itu masuk ke dunia PBB sebenarnya gitu. Edukasi yang berkualitas, terus kesetaraan gender, air, apalagi sekarang kan susah ini airnya. Lagi pas kemarin tuh ke Cibarusah, ke keringan yang sangat gitu. Nah, ini gimana cara pengelolaannya kan gitu. Decent work and economic growth. Jadi bertumbuh terus ekonomi juga growth, kerjaan itu bisa untuk semua. Terus industri, inovasi, infrastruktur banyak ya dari 17 sebenarnya 17 ini gitu. Boleh saat dibacain aja semuanya nanti kita. Oke, gitu ya. Yang 9 tuh reduce inequality. Jadi mengurangi kesenjangan. Kalau sekarang kan crazy rich banyak ya. Kadang bingung mau makan apa orang Indonesia, lapar ke Singapura dulu terus balik kan berapa kadang gitu. Iya ya. Karena orang-orang kaya itu gitu. Bingung. Padahal yang dia beli di Singapura di pasar tradisional ada gitu. Ya Allah. Gitu, malah dibawa ke Singapura dulu. Iya. Ya Allah. Apalagi kalau istri yang ngidam kan, apel Malang ke Malang dulu tuh. Ngambil apel kan gitu. Iya. Alhamdulillah istri saya sih nggak sampai kayak gitu. Oh iya, alhamdulillah ya. Cuman minta apel malam-malam. Oh gitu. Kalau teman beda lagi, teman pas di daerah Bengkulu gitu, istrinya malah ngidamnya nasi Padang. Nah, cuma kan di Bengkulu kan beda kan di sini ya kan. Kalau di sini kan ditutup pakai tirai. Di sana benar-benar jam 5. Jadi jangan pulang sebelum dapat nasi Padang. Ya udah nggak pulang-pulang dari pagi sampai petang gitu. Ya Allah. Kayak gitu. Nah, mereka ada responsible consumption and production. Jadi pertanggungjawaban konsumtif dan produktif. Nah, ini masuk di zakat. Dan rata-rata sekarang banyak dari Basnas dan juga lembaga amal zakat itu bekerjasama dengan dan bersinergi dengan SDGs. Karena sebenarnya program Islam semua sebenarnya. Iya. Cuma kelihatan keren aja kan. Yang menginisiasi program ini justru malah PBB ya? Iya. PBB atau PBB ya? PBB, UNDP. Nah, ini kerjasama dengan Bappenas, pemerintah Indonesia. Gitu. Limit action. Ya, sekarang kan ya kemarau kan, gimana caranya untuk mengatasi itu? Dan juga life below with water. Ya kan sebenarnya Zohar fasada fil barri wal bahr kan. Iya. Kerusakan tuh di muka bumi itu dari gara-gara manusia lagi kan gitu. Karena solusinya di Islam sebenarnya gitu. Cuman ini kan keren-kerenan aja gitu kan. Iya juga sih, benar. Terus peace, justice, and strong institution, perdamaian, keadilan gitu kan, dan institusi yang kuat. Ini kan gitu kan. Dan ada partnernya untuk mencapai goal ini semua. Jadi kan kita berharap juga ya seperti zaman Umar bin Abdul Aziz ya, yang mana semuanya udah mau nerima zakat lagi, padahal cuma 2 tahun memimpin itu luar biasa. Bisa nggak kira-kira kayak gitu? Sampai sekarang kan belum ada, walaupun menariknya kalau di Brunei itu pajak nggak ada, tapi semua wajib zakat. Karena memang secara kesetaraan sudah banyak setara kan, dan banyak bahkan mahasiswa ke sana. Nah, kira-kira kapan nih Indonesia ini bisa arah ke sana gitu? Ya 237 triliun setahun. Iya ya. Bisa. Gitu. Kalau dikelola dengan baik dan benar. Betul. Dan tidak ada yang salah sasaran. Nah kadang kan kalau orang kaya itu justru kalau misalnya uangnya ya nggak sesuai dengan amanah dan keinginan mereka kan jadi kayak malas lagi. Makanya memang itu tadi lembaga profesional di zakat ataupun di Ziswaf yang ada charity tadi.
Tapi kalau misalkan persentase dari pengeluaran zakat dengan apa? Dengan pajak itu presentasinya berapa? Kalau zakat kan 2,5%. Iya. Kalau mau pajak berapa tuh yang dikeluarkan masyarakat itu? Ya tergantung juga karena pajak kan banyak ya. Artinya juga kalau kita ke rumah makan, restoran juga dikenai PPN juga kan. Iya betul. Iya. Jadi kita makan kita kena pajak, kita bayar pajak untuk. Maksudnya bisa dijadikan perbandingan gitu. Iya. Kalau memang ternyata orang kan pasti ketika dia mengeluarkan dia akan berpikir dua kali kan. Iya. Ketika yang dia keluarkan ternyata perbandingannya berbeda sama yang ada dua opsi gitu, pasti kan dia akan mengambil opsi yang secara insting kemanusiaan kan begitu seharusnya ya. Itu. Kayak misalkan ya mohon maaf ada yang 2,5%, ada yang 10%. Ya kan pastinya dia carinya yang itu dia gitu kan. Ya lagi kebijakan pemerintah bagaimana. Iya. Tapi yang jelas potensi yang masuk itu sangat besar. Sangat besar. Syukur-syukur bisa seimbang antara pajak dengan, karena pajak juga suatu hal yang wajib. Betul. Ini kan negara kan. Dan kemarin juga belum lama kan pajak sempat bermasalah itu kan dari pengelolaannya. Sehingga mungkin trust orang untuk mengeluarkan isu jadinya. Iya, jadi trust orang untuk mengeluarkan pajak, jadi berpikir lagi gitu kan. Kalau ternyata eksekusinya malah tadi membuat hal-hal yang itu. Ya semoga zakat di Indonesia bisa transparan dan juga bisa secara amanah ya, agar ya masyarakat Islam khususnya yang berkewajiban bisa terus mau berdonasi untuk mengeluarkan zakat dan dengan rohah gitu ya. Dan yang terpenting ya tepat sasaran. Iya, itu. Makanya tugas amil itu lebih berat. Betul. Zakat apalagi ya kan gitu. Karena memang zakat itu SOP-nya dan syarat ketentuan itu benar-benar detail. Beda dengan wakaf, beda dengan sedekah atau infak. Betul. Karena pertanggungjawabannya luar biasa. Betul. Kami merasakan itu setiap tahun menyelesaikan amanah dari para muzaki gitu kan. Kita survei dulu, bener nggak nih bener-bener kategori orang yang mustahik kan gitu. Karena amil itu ya bekerja keras kan untuk itu. Dan akhirnya dikasih reward haknya itu. Penghargaan atas kerja kerasnya gitu. Itu adalah kesenjangan sosial, crazy rich. Bukan crazy ya itu tadi yang kita bahas kan. Kadang yang kaya itu bingung ngabisin hartanya buat apa ya. Iya gitu. Ya. Saking itu tadi mungkin karena kosong gitu hatinya, akhirnya mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang di luar nalar gitu kan. Akhirnya ya itu tadi coba ke luar negeri, karena yang dicari itu bukan ketenangan tapi kesenangan. Nah, kalau orang senang belum tentu tenang. Kalau orang tenang sudah pasti senang. Masya Allah, benar. Makanya Islam itu ngasih solusi, yaitu tentang ziswaf itu. Jadi pilih salah satunya. Nah, kalau orang nggak punya apa-apa gimana? Bingung juga cari penghasilan gimana? Kesenjangan kan gitu. Kalau kita lihat sekarang tuh bangunan tinggi-tinggi, satu sisi rumahnya, iya gitu. Kalau mau semuanya rata. Gitu. Itulah tadi kenapa ada bahasan zakat produktif tadi agar kesenjangan yang terjadi di masyarakat itu bisa teratasi dengan program-program dari dana zakat yang masuk, lalu dibina, lalu dikoordinir demikian rupa agar orang yang seharusnya dapat, orang yang tadinya dapat zakat bisa naik kelas untuk menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Masya Allah. Makanya saya tertarik sama perkataan guru gitu, Ustaz Dr. Hendra Khalid. Miskin itu ternyata dibagi jadi dua, kultural dan struktural. Nah, gimana tuh? Menarik juga ya, ada kultural sama struktural ya gitu ya. Ya. Kalau kultur karena kulturnya, jadi udah dikasih tetap aja memang nggak bisa naik gitu. Emang hidupnya emang dari situ. Nah inilah dikasih dengan zakat konsumtif. Tapi kalau yang struktural ini, di struktur emang sengaja dipelihara kemiskinan. Siapa yang memelihara itu? Iya gitu ya. Iya. Artinya ya karena mungkin belum ada ide untuk menumbuhkan tadi. Karena orang Indonesia itu mau kok kerja, orang Indonesia itu mau kok bergerak gitu. Cuma kadang bingung aja di mananya. Nah, makanya tugas kita ya mengedukasi. Betul. Karena kalau sekarang kan kadang lihat, wah zakat paling zakat fitrah, beras udah selesai. Padahal zakat itu lebih kompleks. Betul. Zakat itu lebih luas perspektifnya. Bisa merubah bisa merubah
pola hidup seseorang malah iya, ya. gitu. Yang tadinya mungkin kekurangan bisa menjadi orang yang berkecukupan, maka berlebihan dan ngasih lagi. Biasa bisa berlebihan dan menjadi orang yang mengeluarkan zakat iya, nanti ke depannya. Gitu. Karena sistemnya kan memberi. Betul. Gitu. Masya Allah. Tuh, kan, maka nama crazy rich kan, nggak ada crazy poor gitu kan. Karena richnya itu ya gilanya karena itu. Saya punya apa? Apalagi gitu kan. Betul. Semakin banyak harta, semakin kadang makanya Allah larang kan untuk bakhil gitu. Karena kita bukhel, ya. Iya. Kalau kita sering memberi itu, maka bahagia itu akan dapat kita rasakan. Karena kita membahagiakan orang lain. Betul. Kadang ini nggak dipahami sama yang lain. Orang menganggap kebahagiaan itu ya apa yang kita rasakan. Iya. Padahal ada kebahagiaan yang hadir dari kebahagiaan orang lain. Iya. Makanya ma'agna anhum gitu kan. Iya. Gak bakal, ya nggak bermanfaat lah. Apa yang kamu kumpulkan, karena memang nanti di akhirat kan ditanya dari mana hartamu dan juga untuk apa. Nah, alhamdulillah kita di sini mengedukasi supaya nanti ketika ditanya di akhirat, oh sudah ada jawabannya, sudah disetorkan ke bida, sudah disetorkan ke yang dipercaya. Sehingga nanti menjadi jawaban di akhirat. Oh ya, saya pernah loh berinfak, bersedekah, bahkan membayar zakat. Untuk apa? Untuk kesenjangan ini bisa equality. Jadi nggak kayak gini jomplang gitu. Iya. Kita punya pengalaman sih, Masya Allah, ternyata zakat yang kita kira potensinya kecil, ternyata yang hadir ke kita itu subhanallah 2,5% aja segini. Iya, apalagi gitu. Itu 2,5% gitu ya. Iya. Kita nggak, apa saya salah ngitung nolnya nih? Oh gitu. Apa saya salah ngitung nolnya gitu kan? Ternyata memang ya segitu Ustaz yang akan saya keluarkan. Iya. Gitu. Masya Allah gitu. Luar biasa. Dan itu bagi dia kan zakat itu sebenarnya ya pensuci aja kan. Iya, kotoran lah ibaratnya. Bukan yang utama ya. Iya. Masya Allah. Ya karena kita memberi itu kita merasa bahagia. Kenapa kadang orang-orang kaya itu banyak yang stres? Karena pikiran mereka itu cuma bagaimana saya mengumpulkan harta, bagaimana saya udah dianggap orang kaya. Ada istilahnya gitu kan, apa gitu ya, pergi pagi, pulang petang, pantat pegal-pegal gitu, gitu kan. Iya. Artinya kan, ya untuk apa sih gitu? Ya karena tadi cari kesenangan. Kadang, saya udah ngumpulin harta banyak nih, saya healing, tapi ternyata pusing. Iya. Gitu kan. Bukan healing malah pusing. Pusing gitu kan. Karena dicari kesenangan, bukan ketenangan. Makanya menarik, ada rukun Islam, ada rukun iman kan. Nah, di rukun Islam itu ya tentang perzakatan ini yang jarang disentuh. Misalnya sholat, tayamum, tentang taharah kan gitu kan. Padahal ekonomi itu penting, makanya musuh Islam itu mengawasi orang Islam kalau untuk ekonomi. Dalam pergerakan ekonomi kita diawasi saja. Iya. Ini mau maju nggak nih ekonomi? Iya. Kalau dianggap mau maju, kadang dibeli, kadang gitu. Daripada jadi saingan, saya beli. Iya. Nah, gitu. Kita mulai dari nol lagi. Iya gitu. Iya. Ini bentuk sodak gitu kan, bentuk ketulusan kita, kejujuran kita kepada Allah. Makanya wajah hidup bi amwalikum. Amwal dulu kan, harta dulu, karena memang condongnya ke harta. Ya kalau kita nggak punya apa-apa, ya sederhana, mudah memberi. Tapi kalau nanti Allah kasih lebih, ya misal 10 miliar hartanya 20 miliar, bisa nggak? Ya kayak inilah, ada 2 botol, bisa nggak sih? Tapi kalau 2 mobil, bisa nggak sih? Kalau ngasih 1 masih iya mungkin ya. Tapi kalau ngasih setengah dari mobil itu, mulai mikir-mikir kan? Karena itu condong sebenarnya harta itu. Makanya muyul kan? Nah inilah menariknya, itu rukun Islam dan rukun iman. Kepercayaan trust kita kepada Allah, belief kita kepada Allah gimana? Gitu kan. Ya kalau kita jujur ke Allah, ya udah. Karena harta itu kan cuma titipan. Kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan Allah yang menghebatkan kita. Dan kita nggak punya apa-apa kalau bukan Allah yang memberi rezeki dan memberikan rahmatnya kepada kita. Betul. Nah ini harus dipahami sama ya saudara-saudara kita yang diamanahi dengan harta kan. Karena itu tadi nanti akhirnya ditanya dengan 2 pertanyaan itu tadi. Dan menariknya kenapa Idul Fitri, Idul Adha, dan Ramadan ini luar biasa. Kenapa tuh? Artinya kalau kita lihat nih, Idul Fitri, orang diperintahkan bayar zakat. Supaya apa? Ketika Idul Fitri semuanya bisa merasakan kebahagiaan yang sama.
Iya. Walaupun nominalnya berbeda. Betul. Nah, Idul Adha juga gitu kan. Hari besar semua tuh. Adha akhirnya menyembelih. Nahrun kan. Iya. Artinya kan berkurban dan juga mengeluarkan seperti sungai. Iya. Artinya darahnya itu menjadi saksi nanti di akhir. Wanhar ya. Iya. Makanya menariknya gitu. Ya dengan Ramadan kan, Ramadan semuanya bisa merasakan hal yang sama. Kelaparannya, kehausannya, bagaimana di tengah mungkin yang biasanya di AC terus wah panas gitu kan, bisa merasakan kesulitan, ternyata ada loh yang seperti ini. Dan kadang kan orang itu bisa jadi empati itu karena merasakan hal yang sama. Betul. Sama kayak kalau ngerantau kan, sama-sama ngerantau nih, jadi rasa untuk memberinya beda. Betul, dengan orang-orang yang nggak ngerantau gitu. Artinya ini kenapa tahu bagaimana perjuangan sulitnya ya. Iya, sulitnya, susahnya gitu. Di bulan Ramadan tahu bagaimana sulitnya menjadi orang-orang yang mungkin kesulitan dimakan ketika itu ya. Minum, apalagi kalau nggak punya apa-apa gimana gitu. Nah, itu. Makanya menarik itu, Islam itu menjembatani itu semua. Dan solusinya ada di Islam. Betul. Salah satunya di Ziswaf. Dan itu sebenarnya melatih juga ya. Melatih kepekaan kita. Iya. Ketika kita sudah menjalani ini, tapi ternyata kita nggak kena pada kode-kode yang diberikan ilahi, ya. Nih udah dirasa, diminta kita untuk berbagi, ya kan? Diminta kita untuk berbagi. Kenapa pentingnya berbagi? Ini kamu rasakan karena memang perjalanan yang orang yang tidak memiliki itu tidak mudah gitu. Ya. Maka ayolah kita berbagi kan gitu saja. Ya? Masya Allah. Itulah menariknya Islam. Masya Allah. Karena ya bukan hanya sekedar sholat saja, bukan sekedar haji saja atau umroh saja, tapi ternyata ada amalan yang ini bisa membahagiakan semuanya. Betul. Apalagi dengan konteks zakat produktif tadi ya, sangat menarik tadi. Masya Allah, terima kasih Ustaz Zia Satrobani nih atas pemaparannya. Dan ini katanya juga jadi bagian dari tesis Ustaz ya. Iya, Masya Allah, ini sudah teruji. Sudah teruji di penyampaian beliau karena memang udah diuji melalui mekanisme akademisi ya, mekanisme akademik, Masya Allah. Dan dengan ini mungkin saya mau menyampaikan ada beberapa pertanyaan. Oh iya. Dari para subscriber kita nih. Karena narsum kita hari ini adalah narsum yang tidak sembarangan gitu kan. Ya, bisa aja. Kita harus maksimalkan nih, sahabat Mida. Ada pertanyaan Ustaz Ahmad dari _Ihsan. Nah, Ihsan ini beliau bertanya, Ustadz, bagaimana cara agar menjadi lembaga yang bisa membina agar para mustahik itu produktif, sebagaimana zakat yang dikeluarkan itu menjadi suatu hal yang produktif. Tadinya dia jadi penerima, bismillah, langkah step demi step, dengan izin Allah semoga mereka bisa menjadi pengeluar zakat. Nah itu bagaimana cara dari pengalaman yang Ustadz dapatkan di lembaga Ustadz itu? Ya kalau belajar itu, karena ya namanya zakat kan bertumbuh, artinya juga amil itu juga harus bertumbuh dan lembaga juga harus bertumbuh. Artinya, jadi yang bertumbuh bukan hanya mustahiknya. Amilnya juga, makanya untuk membina juga kan harus ada ilmunya. Seperti guru kan juga harus belajar juga kan. Betul. Gak hanya muridnya saja yang belajar. Nah jadi bisa dengan studi kasus kemana-mana. Sebenarnya juga ada trial error dulu. Ada istilahnya mie goceng. Mie goceng itu mie-nya 5.000. Tapi karena brandnya 5.000, akhirnya kan tahu sendiri, inflasi kan terus. Jadi nggak mungkin mempertahankan 5.000 kan. Iya. Jadi jatuhnya sedekah nih gitu kan gitu. Ketika mie harganya udah lebih dari 5.000, apakah dia akan merubah jadi mie cuman gitu. Jadi gitu kan. Nah ini dipelajari, artinya institusi juga terus bertumbuh sesuai dengan tadi kan. Jadi strong institution. Jadi institusi itu harus terus melakukan inovasi-inovasi, dan ini saya dapatkan di Lazaka Sukses Depok salah satunya, karena menariknya ya terus berinovasi. Kira-kira apa nih ide-idenya nih untuk menjembatani antara muzaki dengan hartanya dan kerjanya para mustahik dengan kerjaannya. Nanti menjembatani itu. Jadi sama-sama bertumbuh, sama-sama. Oh ya kita studi banding, kita
melakukan inovasi apa nih kira-kira yang cocok. Karena pentingnya pendataan juga itu. Nah itu underscore Ihsan ya. Jadi memang ketika kita ingin mengetahui bagaimana proses bertumbuhnya sebuah zakat yang produktif itu tidak hanya ditinjau dari mustahiknya saja ya, tapi si pengelola amilnya, lalu lembaga institusinya juga harus mau berinovasi ya untuk bisa menghadirkan zakat produktif yang terrealisasi ya sebenarnya. Kalau kita sendiri di MIDA memberdayakan amil-amil kita melalui para asatid, dai-dai kan itu mitranya para dai ya. Jadi dai-dai kita yang ada di daerah-daerah, khususnya di daerah-daerah 3T ya, tertinggal, terpelosok, terpinggir atau gimana terjauh gitu ya, ada istilah gitu tuh. Nah itu kan mereka pastinya butuh support ya dari kita semua ya, yang mana mereka tahu di sana itu banyak nih orang-orang yang membutuhkan. Nah kita seringkali mengalokasikan dana-dana zakat kita ke mereka tuh sebagai mitra di kita. Dan ya harapan kami ya kita ke depan bisa terus membersamai mereka untuk terus berinovasi agar bisa menghadirkan zakat yang produktif tadi. Yang tadinya orang yang menerima sebagai mustahik ke depannya akan menjadi muzaki. Harapan kita semua. Insya Allah. Baik Ustadz Zia, mungkin itu tadi satu penanya aja nih, saya nggak tahu mungkin masih pada istirahat. Tapi ala kulli hal terima kasih banyak atas waktunya, ilmunya, Masya Allah. Masih fresh graduate ini, jadi ilmunya masih hangat ya. Semoga ilmunya bermanfaat Ustaz. Dan mungkin sebagai closing statement sebelum saya tutup, boleh dong sampaikan satu nasihat buat sahabat MIDA sekalian tentang konten kita hari ini, temanya zakat produktif. Tafadhol Ustaz ya. Mari sama-sama kita berupaya untuk berkontribusi, saling berbagi. Nah, terutama dengan ziswaf ya. Zakat, infak, sedekah, wakaf, karena ini menjadi amal jariah kita. Dan menariknya dalam Al-Quran itu kan innal ladzina amanu wa amilus sholihat gitu kan. Dan dijanjikan jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Sungai yang mengalir. Nah, aliran ini kita harapkan dari amal jariah yang kita lakukan di dunia ini. Artinya dengan ilmu kita ataupun ketika Allah amanahkan dengan harta kita, ya kita berikan untuk sesuai dengan hak-haknya. Karena kita ingin kita bertumbuh, orang lain juga bertumbuh. Karena prinsip saya seperti ini. Saya nggak ridho orang lain masuk neraka, sama seperti saya jangan sampai masuk neraka. Nah, saya juga ingin bukan hanya saya masuk surga, yang lain juga masuk surga bersama. Artinya saling berkolaborasi, saling menginspirasi. Dan saya melihat di mitra dai itu Masya Allah. Pada dai di 3T tadi kan terpelosok, terjauh gitu ya, tertinggal gitu kan. Nah kalau bukan kita siapa lagi yang memberikan? Karena ini juga sesama muslim, belum tentu juga kita sanggup juga di sana kan. Nah apa sih kontribusi kita? Salah satunya di MIDA ini memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang berjuang di barisan terdepan di daerah-daerah yang tertinggal maupun terpelosok maupun terjauh ini. Semoga dengan itu menjadi amal jariah. Kita nanti kita ditanya di akhirat. Siapa tahu dengan inilah kita masuk surga. Semoga dengan inilah usaha kita dilancarkan oleh Allah. Semoga dengan amal inilah kita semua dikumpulkan bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena prinsipnya kan berdoa, mendoakan dan didoakan. Berdoa, mendoakan dan didoakan. Minta doa. Minta doa ya, Masya Allah. Aduh, banyak quotes-quotes yang hadir nih hari ini. Alhamdulillah mungkin nanti kita berharap ya ini bukan pertemuan yang pertama dan kami berharap ke depannya ada segmen-segmen lanjutan nih pada saat Zia nih. Nanti mohon waktunya, kesempatannya, dan kalau nggak salah juga hari Kamis ini mau umroh ya Ustaz ya? Alhamdulillah itu berkat doa-doa juga gitu. Masya Allah, kita doakan semoga umrohnya mabrur ya. Jadi selamatkan sampai ibadah nanti dan sampai kembali lagi. Semoga juga umroh juga. Doakan kami dan juga sahabat MIDA semua bisa bertamu dipanggil Allah untuk ke Baitullah sebelum rahmatullah. Gitu ya. Jazakallah khairan Ustaz Ahmad Zia Robbani atas waktunya dan ilmunya yang sangat mengedukasi kita semua nih sahabat MIDA. Dan untuk ini mungkin kita pamitan dulu sama sahabat MIDA saat sahabat MIDA dimanapun Anda berada, terima kasih sudah hadir terus menonton dari awal sampai akhir channel YouTube ini. Jangan lupa
support terus kanal YouTube ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke. Dan jangan lupa kalau ada hal-hal yang mau dimasukkan, berikan insight-insight, boleh di sini kolom komentar ya, tema-tema atau apapun. Dan sekali lagi kami, khususnya saya Rizky Haid Sulhak, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, mohon undur diri dan juga mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan juga bersama Ustadz kita, siapa Ustadz? Ustadz Rabbani. Ahmad Ziarbani ya. Oke. Terima kasih sahabat media sekalian. Kita pamit undur diri Ustadz. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.